Shalom, saya sungguh bersuka cita, sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita pada saat ini. Kita bersyukur masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya ingin menceritakan tentang penglihatan saya yang terjadi kemarin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu penglihatan secara tiba-tiba terjadi di dinding ya Bapak Ibu. Saya melihat muka Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus ada di dinding ya, di dinding. Dan saya sangat kaget pada saat itu dengan rambutnya yang putih, ya rambutnya yang putih, dan dia melihat ke arah saya dan tersenyum. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang terjadi penglihatan di dinding ya, yang terjadi dalam sekejap mata. Dan pada saat saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan tubuh saya ini ya seperti terjadi keanehan ya, seperti tubuh saya ini kesetrum tegangan tinggi ya Bapak Ibu, dan mulut saya ini ya seperti bapak-bapak ya, orang tua ya, seperti seorang ayah, figur seorang ayah, bapak-bapak yang rohnya itu masuk ke dalam diri saya, tubuh saya ini ya, dan berbicara. Dialah Bapa surgawi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dia berbicara dan saya diperlihatkan Tuhan di alam roh itu betapa sibuknya, betapa malaikat itu sedang bekerja keras ya, malaikat yang berdiri kakinya di laut dan kakinya di darat ya, itu sedang bekerja keras. Bapak Ibu sedang bekerja keras ya, sedang bekerja keras di dalam mengatur dunia ini ya, di dalam mengatur dunia ini, yakni kota-kota ya, mengatur dunia ini, kota-kota mana, kota-kota mana, negara mana, desa mana yang akan jatuh bagi kita manusia. Sungguh tidak enak ya, sungguh tidak enak akan kita rasa, dan kita akan berteriak di hadapan Allah ya. Kota-kota mana, desa-desa mana, negara-negara mana yang akan tertimpa surat bencana alam itu Bapak Ibu, baik itu gempa, air kecoklatan, air tsunami, badai, api ya. Tahun 2021 ini ya, mulai tensinya itu saya menangkap itu dipercepat ya, waktu ini dipercepat ya. Jadi malaikat Tuhan itu sedang bekerja keras ya untuk mempercepat waktu ya, untuk mempercepat waktu. Karena apa? Putaran waktu di alam sana itu sangat cepat sekali ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Jadi tidak ada penundaan waktu lagi untuk kedatangannya. Karena jikalau waktu akan lambat berjalan ya, waktu dunia ini, maka akan banyak anak-anak Tuhan yang akan jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Mereka tidak tahan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak tahan di dalam membayar harga, untuk mengikuti Tuhan Yesus ya. Karena apa? Membayar harga itu sangat tidak enak bagi kedagingan kita, sangat tidak menyenangkan ya. Untuk itu banyak anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan akan jatuh Bapak Ibu, akan jatuh banyak. Jadi berjaga-jagalah kita, berdoalah kita senantiasa di dalam roh dan kebenaran, dengan firman Tuhan yang kita pegang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan sedang bekerja keras. Dan terakhir di akhir penglihatan saya
Ya, saya melihat bahwa malaikat Tuhan itu telah berdiri memegang terompet dan meniupnya. Meniup terompet sangkakala, Bapak Ibu. Yaitu penglihatan alam roh tidak serta-merta terjadi langsung di dunia nyata ini. Tidak, dia memakan waktu, Bapak Ibu. Ya, kalau saya melihat sekarang bisa saja terjadi 2-3 bulan depan, tahun depan, ya, bisa saja. Karena waktu dunia tidak sama dengan waktu alam spiritual supranatural itu bekerja. Tidak sama. Ada waktu Tuhan dan waktu manusia sangat berbeda, Bapak Ibu. Saya tidak bisa mematok waktu. Hanya saya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat ya pekerjaan malaikat, ya, untuk melihat apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Sudah diperlihatkan kepada saya. Puji nama Tuhan, bersyukur karena saya memiliki mata yang bisa tembus di alam dimensi lain, yaitu supranatural spiritual. Ya, saya sangat bersyukur, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat ini malaikat Tuhan sedang bekerja keras untuk melihat kota-kota, negara-negara yang sudah tertulis di dalam gulungan kertas. Ya, saya katakan itu seperti sebuah gulungan kitab, tetapi sudah ada nama-nama kota di situ. Dan kejahatan kota di dalamnya sudah ada karena muncul di alam roh lambang. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoalah kita senantiasa, berjaga-jagalah kita senantiasa, dan berpuasalah, merataplah kita untuk kota tempat tinggal kita masing-masing. Supaya apa? Kota kita lolos dari bencana alam ini, berbagai bencana alam ini. Ya, bisa Bapak Ibu, karena di alam roh ada perhitungannya. Walaupun kota itu, tempat tinggal kita itu masuk di dalam daftar, di dalam kertas itu, tetapi manakala kita berdoa, sujud menyembah, berpuasa di hadapan Tuhan, maka kota kita akan diluputkan daripada mara bahaya, daripada murka Tuhan itu. Diluputkanlah kota kita daripada penghukuman Tuhan itu. Karena di alam supranatural spiritual itu, kita di sana akan muncul di dalam lambang roh itu ada perhitungan. Jikalau di dalam kota itu terdapat 3 orang benar minimal, maka kota itu akan terluput. Diminta hanya 3 orang benar, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu angka atau jumlah yang sangat sedikit? Minimal 3, maksimal 10 untuk zaman ini. Roh Allah itu meminta hanya 3 orang benar yang berdoa di hadapan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh, hidupnya berkenan benar di hadapan Tuhan. Maka dia akan muncul di alam dimensi lain keilahian itu, rohnya itu akan muncul. Diminta hanya 3 doa orang benar yang sungguh-sungguh dalam satu kota itu, maka kota itu akan terluput dari berbagai bencana alam. Biarlah peringatan ini kita ambil secara serius untuk kita anak-anak Tuhan. Sujudlah kita, berdoalah, merataplah kita masing-masing atas dosa kita di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, agar kita layak masuk di dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Kita layak untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar di dalam kebenaran, di dalam kekudusan hidup kita. Mari kita jangan menjadi manusia yang munafik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tetapi marilah kita menjadi manusia yang sejati di hadapan Allah. Karena Allah tidak memakai
kata munafik di sana. Ya, manusia yang munafik, manakala dia masuk dalam dimensi lain, supranatural spiritual itu, maka Allah akan melihat dia, akan melihat segala sesuatunya dari kacamata Allah. Maka semuanya akan terbuka di hadapan Allah. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jadi pribadi yang tulus, yang jujur, yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada kemunafikan. Ya, jadi marilah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran, serta berpegang teguh di dalam firman Tuhan, firman yang hidup. Biarlah pesan hambamu ini bisa ditangkap dan diterima oleh setiap anak-anak Tuhan. Marilah kita berdoa sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berpuasalah jikalau kita kuat, dan sujud menyembah tersungkur di hadapan Tuhan. Inilah pesan Tuhan. Pada saat ini, hendaklah kita anak-anak Tuhan selalu memuji, selalu bersyukur, selalu menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Karena itulah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa Sorgawi. Sangat senang melihat anak-anaknya datang di hadiratnya untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan akan namanya selama kita hidup di dunia ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.